Terus siapa memberi salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siang hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah sehat semuanya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, tentunya marilah kita semua berdoa dulu. Ketua kelas bisa dipimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya presensi dulu untuk kajian pagi hari ini. Ini ada surat dari BK, siswanya ada yang mengikuti lomba. Nanti kalau yang saya panggil bisa antungan tangan. Zaul? Oh, Jane, oh, sepak bola. Ananda? Angel? Risa? Madinah? Zahra? Kanaya? Bayu? Bintang? Oh, sepak bola. Cantika? Cantika ada. Destia? Dimas? Ganang? Gita? Ismu? Kaisan? Kaisan ini ya Pak bola. Keiza? Hilmi ini kipernya. Mila? Abdullah? Ya. Naufal, oh ini ya kaptennya. Mutia? Nabila? Najwa? Nata? Putri? Rena? Reza? Pak bola. Rifki? Pak bola. Salum? Widya? Yasinta? Zafira? Dia? Zahra? Yang izin 6. Ya, semoga teman-teman kalian yang mengikuti festival sepak bola kelak membawa hasil yang terbaik. Ya, sudah saya absen semuanya, berarti sudah siap. Perhatikan, Pak Ansori ingin membangkitkan kalian tentang nasionalismenya, biar nanti tetap cinta pada NKRI, biar nanti kita menghargai jasa-jasa para pahlawan. Kita akan menyanyikan lagu-lagu nasional. Masih ingat nggak lagu dari Sabang sampai Merauke? Masih? Hafal nggak? Yo, kita pakai musik dulu. Yuk nyanyi bersama-sama.
Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, Aku berjanji padamu. menjunjung tanah airku Indonesia. Yuk, satu kali lagi. Semangat lagi. Dari Sabang sampai Merauke berjajar Pulau-pulau sambung menyambung, menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. menjunjung tanah. Airku Indonesia. Iya. Semoga kalian tidak hanya lagu ini tapi yang lain juga tahu. Ya. Kelihatannya kok lemes banget. Capek ya, Serian? Nah, kita ice breaking dulu ya. Kita Pak Angsori punya tepuk ini. Nah, tepuk 1 sampai 5. Tinggal baca aja ya perintahnya ya. Siap? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar? Nah, kelihatannya kok lemah. Coba berdiri dulu, berdiri. Nah, berdiri. Biar kelihatannya kita lemaskan dulu tangan-tangannya ya. Bisa baca ini ya? Yuk, kita 1, 2, 3. Tangannya ke kanan. Tangannya Ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya digerak-gerakkan. Tangan disiram, jempol digoyang. goyangnya bukannya jempol, pinggulnya juga boleh. Oke, duduk. Tepuk tangan buat semuanya. Perhatian, Pak Angsori mengingatkan sekali lagi karena sekolah kita di Wiyata, maka kebersihan harus terus dijaga. Silakan dilihat bawahnya, apakah ada sampah yang ada di bawahnya. Nah, perhatian. Tadi pagi kalian datang ke sekolah tentunya mempunyai banyak cerita. Nah, berkaitan dengan itu, ini ada kaitannya sama pelajaran kita pada pagi hari ini. Perhatian, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik memahami pentingnya keluarga melalui berbagai kegiatan dengan teks deskripsi, serta berlatih memahami sudut pandang dan konjungsi dalam teks deskripsi. Nah, oke, berarti kita nanti akan belajar mengenai teks deskripsi, ada sudut pandang, konjungsi dalam teks. Nah, perhatikan, sebelum kita pembelajaran kita perlu kesepakatan. Nanti pembelajaran kali ini diperbolehkan menggunakan HP, tetapi kita ada syaratnya. Ayo, kesepakatannya apa dengan menggunakan HP? Iya, boleh tidak digunakan saat tidak pelajaran. Kemudian, ya, tidak bicara sendiri. Dua kesepakatan itu, maka kita akan pakai ya kesepakatannya. Nih, nah, berarti kita sudah sepakat, maka kita sudah bisa persiapan pembelajaran. Sudah siap semuanya? Nah, sekarang Pak Angsori akan bertanya. Ada hal yang perlu awal yang harus Pak Angsori tanyakan dulu. Sebelum kita nanti masuk ke materi. Nih, tentang kalian mungkin pernah membaca, baik itu di majalah, di koran, novel, dan lain sebagainya. Mesti tahu apa itu yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama. Sudut pandang adalah
Nah, memposisikan pengarang dalam sebuah cerita. Oke. Kedua, ciri, sebutkan satu aja ciri sudut pandang. Gimana? Menggunakan kata ganti aku atau saya. Kemudian terakhir, kira-kira ciri-ciri teks deskripsi itu bagaimana toh? Nah, pada kali ini kita pembelajarannya adalah bertemakan tentang keluarga. Tahu ya keluarga ya? Nah, kalau tahu berarti Pak Angsori kali ini ada game dulu. HP-nya juga keluarkan dulu. Nah, ya Pak Angsori sudah kirim ke grup. Silakan ditemukan ya. Nah, ada kata di situ yang ada di HP kalian. Kita permainkan virtual. Kemudian nanti yang bisa langsung maju depan silakan ditulis di sini. Apa saja atau disilang di sini boleh. Nah, ini jangan ya. Sini aja. Nanti kalau dimarahi gue. Nah, di sini. Yuk, disilang boleh. Siapa mau maju? Ya, silakan. Boleh di sini langsung disilang. Apa katanya di situ? Ya. Iya. Oke, ketemu siapa lagi? Iya. Nah, siapa lagi? Iya. Nah, apa lagi? Nanti yang nilai paling cepat ada nanti. Ya, siapa lagi nih belum? Ada lagi? Masih ada tersisa? 1, 2, 3, 4. Iya, silakan. Iya. Ada kata apa saja itu? Kakek, nenek, ayah, ibu, kakak. Kira-kira masih ada nggak? Siapa yang mau? Siapa coba? Yuk, siapa yang menemukan? Yuk. Gak apa-apa, siapa? Iya. Iya. Oh, di atas. Nah, adik. Nah, perhatikan. Ini tadi semua adalah merupakan anggota inti keluarga, ya. Ya, kemudian kira-kira kalian dengan keluarga itu pernah mengikuti kegiatan atau pernah istilahnya kalian melaksanakan, ya, bahkan mungkin kalian nanti yang jadi pelaksananya, yang sekiranya berhubungan dengan orang banyak, ya. Kira-kira pernah nggak ada acara keluarga yang berhubungan dengan orang banyak? Yo, ada nggak? Apa saja? Tedak sinten orang banyak. Tedak sinten itu adalah ketika anak usia berapa? 7 bulan. Itu tradisi. Apalagi? Kitanan. Ini bagi yang nanti, terutama kitanan yang cowok ya, yang sudah siap akil balik juga bisa. Selapanan. Selapanan itu berkaitan dengan syukuran ya. Nyadran itu adalah tradisi orang Jawa, biasanya mengunjungi kerabat yang sudah meninggal. Tahlilan itu juga sama, mendoakan yang sudah meninggal. Apa lagi? Sudah? Halal bihalal boleh. Ada lagi? Nah, itu semua adalah kegiatan yang melibatkan orang banyak. Nah, saat kegiatan itu, kira-kira itu kalian posisinya di mana? Apakah sebagai pengamat atau kalian yang nanti sebagai super sibuk atau bahkan kalian cuek sendiri? Ayo, bagaimana? Ada yang sibuk ya? Cowok gimana? Sibuk apa? Sibuk ngabisin makanan? Nah, oke. Itu tadi adalah semua. Terus kemudian, kira-kira ketika kalian berada di dalam lingkungan tersebut, suasana apa yang ada di dalam hati kamu? Karena berkaitan dengan ini adalah bercerita, menceritakan, ya, mendeskripsikan suasananya bagaimana. Coba setiap anak harus bisa menyebutkan satu kata untuk suasana apa ketika kalian melaksanakan kegiatan bersama keluarga. Coba dimulai dari sini.
Bahagia. Acara apa itu? Oh, selapanan. Happy. Terharu. Kenapa terharu? Kegiatan apa? Oh, nyadran. Mungkin teringat akan neneknya yang udah meninggal dulu. Apalagi? Bahagia. Terus belakang? Asik loh. Kenapa asik? Oh, berhubungan dengan ketemu sama saudara dan sebagainya. Kenapa sedih? Oh, nyadran. Oke. Haru. Oh, kenapa sampai haru? Kenapa? Oh iya, teringat akan kebaikannya atau? Oh iya, sedih, terharu. Gimana? Sedih. Bagaimana perasaanmu? Bahagia. Sedih juga. Oh, senang. Bayu? Bahagia. Serunya gimana? Ini beda lagi nih. Oh, bisa ketemu sama keluarga, ya. Seru. Jangan ikutan lo ya. Bersebelah ikut-ikutan. Gembira. Menyenangkan. Asik. Gembira. Senang. Happy. Nah, ini mengesankan kenapa? Kesannya gimana? Oh, tertawa bersama. Gembira. Asik. Oke, itu adalah perasaan kalian. Nah, sekarang ya, kalian ada kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini, ya. Silakan kalian simak sesuai dengan buku paket siapa. Siapkan buku paketnya, buka halaman 4 sampai dengan 6, ya. Kali ini kalian silakan untuk baca secara pribadi dulu, dibaca dulu dengan seksama. Kemudian nanti kalian temukan kata atau menandai kata-kata yang sekiranya kalian belum jelas, ya. Nanti kalian bisa menggunakan alat handphonenya untuk membuka kamus, ya. Coba sekarang silakan dibaca dulu, nanti perintahnya akan setelah selesai, setelah kalian membaca, ya. Yang berjudul yang lebih penting dari aku. Bisa dicatat hal-hal yang sekiranya belum paham, nanti kita akan bahas bersama-sama.
Sudah selesai membacanya? Sudah disimak baik-baik? Apakah sudah menandai berbagai kosakata yang belum kalian pahami? Ya, nanti silakan berkelompok di antara 3 sampai 6 ya, 3 sampai 6 ya. Perhatikan, nanti tugas kalian adalah menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, ide pokok dari masing-masing paragraf kalian silakan berdiskusi. Bagaimanakah nanti kalian menemukan? Karena nanti kalian akan menemukan yang namanya ide pokok. Berdasarkan letaknya, kira-kira apakah sudah paham untuk ide pokok berdasarkan letaknya? Ide pokok yang berposisi di depan. Nah, berarti sudah menangkap. Kalau posisinya di tengah, belakang, ya, berarti kalau itu berarti kalian sudah. Sekarang silakan dicermati lagi. Nanti masing-masing kelompok akan Pak Ansori berikan pertanyaan dan silakan kalian juga harus bisa memberikan bukti dukungnya. Selain kalian menentukan, Pak, paragraf A mungkin adalah deduktif, ide pokoknya berada di mana, kemudian didukung oleh buktinya. Nanti silakan disebutkan. Bisa dikerjakan secara berkelompok. Kemudian nanti masing-masing kelompok memberikan jawaban, dan kelompok lain kalau seandainya Pak nggak setuju nanti silakan memberikan tanggapan. Ya, silakan dikerjakan secara bersama-sama. Dicari dulu. Ya. Siapa yang mengalami kesulitan? Sudah bisa menemukan? Sudah. Kira-kira dicari. Ya, ini semuanya ada berapa paragraf? 11. Terus
Masing-masing nanti dicari, ditemukan dulu ide pokoknya berada di mana, pendukungnya apa. Yuk, ya. Bagaimana? Mencari yang 24 dan 10 aja Pak. Ya, sebetulnya itu kalian boleh dari sekian paragraf yang terkesan bagi kamu tuh yang mana? Ya, tetapi Pak Ansori ingin kalian mengerti dulu semuanya. Setelah itu nanti tiap orang kan, Pak saya terkesan sama paragraf 2 karena apa? Nah, itu nanti ada alatan tersendiri. Tapi saat ini boleh dicari semuanya 1 sampai dengan 11. Ya. Nanti sekiranya dari paragraf 1 sampai 11 mana yang terkesan? Artinya terkesan itu bukan yang menyentuh perasaanmu itu yang mana? Ya, kerjakan semuanya. Bisa bareng-bareng sama kelompoknya, bisa diskusikan. Ya, ada kesulitan? Ya, dibahas bersama, biar nanti menemukan kejelasan. Ya, yang penting dibagi. Apa Madinah tertawa sendiri? Ada yang nggak jelas? Ada kesulitan? Mau gabung sama ini nggak apa-apa? Nggak usah, berdua. Ya, boleh. Udah kerjakan. Nanti masing-masing kelompok bisa presentasi ya. Nah, presentasi nanti dari presentasi itu nanti Pak Ansori akan bisa menilai ya. Kamu juga sampai ke atas. Terus kata yang sukar bisa dilihat di KBBI. Ya, ya. Yang mana? Kalau yang kayak
gini kata-kata gini ide pokok itu. Ide pokoknya, ya. Untuk mencari ide pokok, ya, kalian bisa melihat mana yang sering muncul, ya, yang menjadi utama pembahasan. Itu adalah salah satunya. Ya, ide pokok itu adalah yang menjadi kalau kita bilang adalah yang sering muncul dalam sebuah teks. Nanti itu sebuah kejadian apa? Itu yang nanti bisa dikatakan sebagai ide pokoknya atau yang sering dibahas. Terus yang lain itu sebagai ide pendukungnya. Nah, dilihat nanti. Ada kesulitan? Ya, ada. Bisa mencari kata-kata yang berwarna kuning itu adalah kata-kata yang mungkin kalian belum pahami. Coba bisa latihan mencari di HP-nya, ya, gunakan di KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ada di smartphone kalian. Ya. Kenapa? Bisa bukanya KBBI. Nah, KBBI.
Nih, cari sih nih yang bergaris kuning. Gundah, menggunjingkan. Nah, ini kalau nggak jelas dicari di kamus dulu. Deru. Nah, coba kira-kira artinya apa? Ya, dicari semuanya 1 sampai dengan 11. Nah, nanti kalian mau presentasikan akan ditanggapi oleh kelompok lain. Ya, dicari ide pokoknya di mana, kemudian ide penjelasnya mana, dan pendukungnya masing-masing paragraf. Sudah bisa? Cari kamusnya coba. Ya. Ya, nanti kita akan undi ya, pakai word wall. Kira-kira siapa yang nanti maju kelompok 1, 2, 3, 4. Kamu ikut kelompok mana? Oh ini, 4, aman. Ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kita buatkan. Jadi nanti yang undi bukan Pak Ansori, yang undi nanti adalah di layar. Boleh.
Masih tersisa 1 menit lagi. Dipersiapkan. Nanti satu kelompok bisa maju semuanya. Bagi tugas. Yang kata-kata yang belum dimengerti itu nanti bacaan juga. Enggak. Ini yang presentasi dulu aja. Sudah ya? Yuk kita kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita mainkan dulu. Nanti siapapun yang keluar di sini berarti siap untuk maju ya. Sudah siap semuanya? Aduh. Yuk. Mana yang keluar angka berapa? 1. Silakan untuk 1 maju dulu. Ya, sambil Pak Ansori menilai bagaimana penampilan dari kelompok 1. Yang lain diperhatikan, nanti silakan beri tanggapan apabila terdapat yang kurang pas di kelompok 1. Yuk, maju lagi, biar nggak terlalu kena cahaya. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kami di sini untuk mempresentasikan dari teks yang lebih dari aku. Kemudian perkenalkan, nama saya Devira dan sudah saya ada Adel, dia dan Ede. Semua. Paragraf selanjutnya akan dibacakan. Semua. Paragraf 1 yaitu kata ide pokoknya dan induktif, ide pokok. Iya, kita dianggap patung. Ide pendukungnya yaitu mataku selalu yang membaca, tapi telingaku mendengar semuanya. Kalau mereka berbicara dengan suara rendah, suara sangat bunyi mengatakan bunyi dengan dunia. Paragraf 2, kata ide pokok induktif. Ide pokoknya yaitu aku benar-benar tidak ingin di sini. Ide pendukungnya terlihat dengan berbagai penampilan mondar-mandir lantas duduk, lalu berdiri dalam diam, wajah-wajah budak dan lelah membuatku tambah lemas. Kapan ini semua berakhir? Tengah malam begini seharusnya aku sudah duduk santai di rumah baca atau main game. Paragraf 3 yaitu kata ide pokoknya dideduktif. Ide pokok aku kembali membaca bukuku, tapi tak satupun kalimat kupahami. Sama-sama suara yang menjadiku itu masih terdengar, kadang diselangi tawa. Aku cukup yakin jika aku
dengan wajah mereka. Salah satu beberapa orang dari mereka sedang melirikku. Aku tidak suka, tetapi mau bagaimana lagi? Paragraf keempat, letak ide pokok deduktif. Ide pokok this is it, cukup sudah. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku harus bicara. Akan kutegur mereka. Ide pendukung, seenaknya saja menggunjingkan orang yang ada di depannya. Kemarahan tiba-tiba memenuhi dadaku. Aku berdiri sambil menghentakkan kaki. Jerit nyaring kursi besi tua membuat beberapa orang menolak. Paragraf kelima, letak ide pokok iteratif. Ide pendukung, aku benar-benar sudah kesal. Ide pokoknya, mendekati sumber suara itu. Maaf, apa aku mengganggu kalian? Aku sendiri terkejut mendengar nada suaraku. Paragraf ke-6, letak ide pokok induktif. Ide pendukung, mereka bersautan cukup ramai sehingga beberapa pasang mata mengamati kami. Ide pokoknya, siapa yang membicarakan, kami bicara sendiri dari tadi. Paragraf 7, letak ide pokok inoratif. Ide pokok, justru kalian yang memulai. Aku kan tidak mengganggu. Ide pendukung, kamu tidak mau bergabung, dan itu mengganggu. Bahar mencondongkan dahunya ke arah. Paragraf ke-8. Letak ide pokok ada di awal dan akhir paragraf. Ide pokoknya, amarah menyenangku, kemarahan menguasaiku. Ide pendukung, aku benar-benar siap meledak. Aku merasa tubuh jantungku kian kencang. Kepalaku kian kuat, aku bisa merasakan tubuhku mendengar telapak tanganku. Ada pada paragraf 9. Letak ide pokok akhir atau induktif. Ide pokok operasi berhasil. Hasil menjadi ruang pemilihan. Ide pendukung, seperti sumber air dengan selam, kami benar-benar dekat. Paragraf 10 ada pada di akhir paragraf. Ide pokoknya, surat dibutuhkan memenuhi ruangan. Ide pendukungnya, ayahku bangkit dan mengusap matanya berkali-kali. Para roh dan tante lembaga dan segera sibuk menyampaikan kejadian itu. Sepupu-sepupu yang sudah terhidup dan terbangun. Sebagian menangis karena terkejut sekaligus sedih. Para kesayangan kami terlepas dari kejadian. Paragraf 11 ada pada kami paragraf. Makanya kami semua bahagia. Walau beberapa hari sebelumnya kami nyaris berhutang. Tentu, Martina melepas mungkin menyalahku dan itu sekali. Pada paragraf yang lebih dari aku, sedikit jauh dari aku, ada kata-kata yang sulit kami pahami, yaitu enggak, yang artinya sedih, enggak bisa, yang kedua menggembirakan, membicarakan dengan orang lain, yang ketiga dulu, yaitu iman angin itu, yang keempat dulu, artinya berguna bersuara keras. Ya, sudah? Ya. Tepuk tangan buat penampilan yang pertama secara detail. Jadi sangat bagus sekali. Ya, sudah silakan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, 5, iya, silakan. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Oh sana, ya silakan. Ya. Yuk, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, di sebelah sini. Nama saya Chandika.
Hatta, Yo, yang lain perhatikan. dan juga Panaya. Jadi kami di sini untuk merepresentasikan ide pokoknya tidak mendukung pada teks deskripsi yang memilih dari aku. Paragraf pertama tentang ide pokoknya itu ide pokok bunyi melancarkan bunyi dengan setia. Ide pendukung mataku ke arah buku yang kubaca, tetapi telingaku mendengar semuanya, walau mereka berbicara dengan suara rendah. Paragraf kedua tentang ide pokoknya di awal. Kutip, ide pokok aku benar-benar tidak ingin di sini. Judulnya terlihat orang dengan berbagai penampilan mondar-mandir lantas aku telah berdiri dari dia. Wajah-wajah dia telah membuatku tambah lemas. Kapan ini semua akan berakhir? Tengah malam ini seharusnya aku bisa duduk santai di rumah, baca atau main game. Sejak sore aku minta izin pulang. Mustahil. Mana mungkin aku bisa pulang saat seluruh keluargaku berkumpul. Paragraf 3 tentang ide pokok dikutip. Ide pokok mereka semua terikat darah denganku. Ide pendukung aku kembali membaca buku tetapi tak satu kalimat baru. Suara-suara yang menyindirku itu masih terdengar, kadang disuruh dijawab. Paragraf keempat tentang ide pokoknya dari awal. Ide pokok cukup sudah, aku tidak mohon lagi. Tidak pendukung, aku harus bicara. Angkat bukan mereka, seenaknya saja menghentikan orang yang ada di depannya. Kemarahan tiba-tiba memenuhi kegiatan. Paragraf kelima kata yang dipokok tengah generatif. Dipokok aku benar-benar sedang kesal. Dia duduk. Aku dekati sumber suara dan begitu. Maaf apa aku mengganggu kalian. Aku terkejut mendengar nada suaraku. Aku benar. Paragraf 6 kata ide pokok awal deduktif ide pokok. Ku kepalkan tangan berbicara di antara gigi terkatu. Dia berduduk. Aku tahu tadi kalian membicarakan aku. Pokoknya daripada di awal atau deduktif. Ide pokoknya jangan bertengkar di sini. Ide pokok ide pendukung tidak pantas. Itu bicara lagi. Semuanya yang pembukaan. Paragraf 8 ide pokoknya berbicara awal dan akhir atau deduktif. Ide pokoknya itu amaran Sudah? Kemudian menyalami itu dan itu sekaligus sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Ya, tepuk tangan buat penampilan kedua. Sebutkan saja ide pokoknya ya, biar nanti hampir penjelasannya sudah. Sekarang tentukan kalian ide pokoknya saja di mana. Berikutnya, nanti sambil dikumpulkan nanti kan ketahuan hasilnya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil
diskusi kami tentang ide pokok dan ide pendukung yang ada pada teks yang berjudul yang memilih dari aku. Paragraf 1, ide pokok mataku ke arah buku yang berbeda, tetapi telingaku mendengar semuanya. Paragraf 2, aku benar-benar tidak ingin di sini. Paragraf 3, letak ide pokoknya berada di awal, deduktif, ide pokoknya membaca buku, tetapi tidak ada satupun kalimat yang berbahaya. Paragraf 4, letak ide pokoknya ineratif atau di belakang. Ide pokoknya kemarahan tiba-tiba memenuhi dada tokoh aku. Paragraf 5, ide pokoknya adalah aku benar-benar kesal. Letak ide pokok berada pada paragraf ineratif. Paragraf 6, letak ide pokok deduktif. Ide pokok tokoh aku yang tersinggung oleh sindiran ibunya. Paragraf 7, letak ide pokok deduktif. Ide pokok bertengkar. Paragraf 8, letak ide pokok paragraf campuran atau deduktif. Ide pokok adalah amarah yang menyapu, kemarahan menguasaiku. Paragraf 9, letak ide pokok deduktif. Ide pokok operasi dengan hasil berada di ruang kemudian. Paragraf 10, letak ide pokok deduktif. Ide pokok kakek kesayangan kami melepas dari bayar. Paragraf 11, letak paragraf adalah ineratif. Ide pokok adalah kami semua bahagia. Ada pula kata-kata yang berbagi bahagia yaitu juga yang berarti pergi, bilang pisah, mengucing, artinya membicarakan orang lain, beru yang berarti bunyi, hantam yang berarti kumpul atau rindu, terpatung yang berarti tertutup rapat-rapat. Sekian sudah jelas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat penampilan dari kelompok 3. Berikutnya, persiapkan diri kalian tiga kelompok lagi. Ya. Ide pokok. Kelompok berapa? Ya. Yuk, langsung lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maju lagi. Nah, Untuk mempresentasikan ide pokok dari teks yang lebih penting dari aku. Letak ide pokok tengah bukti ide pokok mataku ke arah mataku ke arah buku yang dibaca tapi telingaku mendengar. Awal jadi aku benar-benar tidak ingin Oke. Awal dari ide pokoknya, aku kembali membaca buku tapi tak satupun kalimat berbahaya. Paragraf 4, awal deduktif, aku tak tahan lagi, aku harus bicara, akan kutegur mereka. Paragraf 5, awal dan tengah, deduktif, induktif. Ide pokok, mendekati suara batu itu. Kemudian, aku benar-benar kesal. Awal deduktif. Paragraf 8, letak ide pokoknya yaitu awal dan akhir. Ide pokoknya amarah mencikamku, kemarahan menguasaiku. Paragraf 9, letak ide pokoknya yaitu tengah. Ide pokoknya seperti di setra air, dunia selang kami berhamburan mendekat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Yuk, kurang 2 lagi.
Ya, langsung aja kelompok 3. Ya, wis tinggal 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang istimewa kami yang akan menyampaikan tak teknik pokok dan Tinggal mana yang belum? dari aku. Sini, ya. Satu, bersatu berkait di pokok awal pada isi pokok dia kita ini dianggap patung itu yang suka arah itu ya tidak tapi telinga mendengar semuanya kalau mereka berbicara dengan suara dengan suasana sunyi dan setiap diri dan setiap Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Belum. Baru kedua, itu pokok awal paragraf pokok benar kita ini di sini. Paragraf 3, kita itu pokok awal paragraf. Di pokok aku kembali membaca bukuku, tetapi tak satu pun kalimat kupanggil. Paragraf 4, letak ide pokok awal paragraf. Ide pokok is cukup mudah, aku tidak tahan lagi, aku harus bicara akan berbeda. Paragraf 5, letak ide pokok dengan paragraf. Ide pendukung, aku benar-benar sudah kesal. Oh, baru sampai paragraf 5. Paragraf Oke, 6, 6. letak ide pokok akhir paragraf. Ide pokok, siapa yang membicarakanmu? Kami bicara sendiri dari tadi. Paragraf 7, letak ide pokok tengah. Ide pokok itu kalian yang memulai, aku kan tidak mengganggu. Paragraf 8, letak ide pokok awal dan akhir. Ide pokok amarah, meragukan kemarahan menyelesaikanku. Paragraf 9, letak ide pokok awal. Ide pokok pada saat itu besar hijauan itu terbuka. Letak ide pokok akhir. Ide pokok seruan betul dengan memenuhi ruangan itu. Letak ide pokok di pokok kami semua berbeda walau beberapa titik sebelumnya kami nyaris satu tentang ya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok berikutnya terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Presentasi tentang yang ini dari aku. Fotonya ini habis di bawah mataku karena video tetapi masih membuat semuanya. Kalau kedua, bapaknya berdiri jadi bahwa aku benar-benar tidak ingin. Orang dia ini itu bahwa aku kembali membacakannya tetapi tidak satupun kami suka. Mereka bersangkutan ramai sehingga beberapa pasang mata mengamati kami. Pada kedua, ada pokok Indonesia, itu pokok mendengar. Pada kedelapan, ada pokok Indonesia, itu pokok amanah mencengkami, kemarahan menguasaiku. Pada kesembilan, ada pokok Indonesia, itu pokok operasi belajar. Pada kesepuluh, ada pokok Indonesia, itu pokok selang syukur begitu semuanya ruangan. Pada ke-11, setelah itu pokok Indonesia, itu pokok Pakino dan dia. Dapat kami sampaikan, kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke, perhatikan karena saya melihat tadi bajunya Pramuka, kita kasih tepuk wow ya caranya. Ya. Dikasih apa? Prok, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren ya. Bisa ya? Yuk, dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Perhatian. Tentunya setelah membaca tadi banyak tanggapan dan ternyata semuanya sudah pinter-pinter untuk menentukan bagaimana pokok pikiran ya. Pokok ketika kalian mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Dari koreksi saya, ternyata semuanya sudah pandai menunjukkan juga buktinya. Nah, ketika kalian membaca pada teks deskripsi, tadi sudah kita ketahui sebagai apa toh tujuannya untuk kata aku di dalam menunjukkan apa itu berarti? Menunjukkan posisi siapa? Posisi penulis. Nah, ketika sekarang kalian membaca cerita ini, ya, bagaimana perasaan kalian ketika membaca cerita ini? Nah, ada yang kesal, ada yang nanti kita mesti beda-beda. Menurut kalian, tokoh aku yang pada cerita yang lebih penting dari aku, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Buktinya apa? Ayo. Nah, yang tersulut amarah yang muda laki-laki apa perempuan? Nah, oke, berarti laki-laki yang di sini. Coba yang nomor 3. Pada tanggal 1 tertulis kalimat suasana sunyi mengantarkan setiap bunyi dengan setia. Suasana sunyi. Kira-kira ini menggunakan indera apa ini? Pendengar. Suasana sunyi mengantarkan setiap. Kira-kira kalau kita bicara masalah gaya bahasa, ini menggunakan gaya bahasa apa? Majas. Alasannya kenapa majas personifikasi? Nah,
memanusiakan objek. Jadi seolah-olah yang bisa itu sebetulnya manusia, tapi ini kenapa kok sunyi? Ya, itu berarti sekarang sudah paham. Kemudian pada kali ini peristiwa itu terjadi di mana toh? Nah, di rumah sakit. Pada paragraf ketiga, mereka semua terikat darah denganku. Apa maksudnya ini? Berhubungan dengan saudara keluarga sesuai dengan tema kali ini yang kita bahas tadi. Nah, pada kali ini kalian sudah jelas di sana itu dalam teks tersebut sudah sesuai dengan ciri-cirinya tadi. Kita melihat ciri-ciri yang ada di dalam teks tadi. Kita lihat untuk ciri-ciri apakah tadi terdapat dalam teks. Yang pertama, menggambarkan atau menuliskan sesuatu. Menggambarkan enggak? Ya, melukiskan enggak? Ciri-cirinya. Yang kedua, menggambarkan dilakukan dengan jelas melibatkan indera. Ada indera apa saja? Pendengaran, penglihatan. Ya, semuanya seolah-olah bisa merasakan. Yang ketiga, membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Tadi bilangnya, bagaimana perasaannya, kenapa kamu sedih? Padahal kamu nggak mengalami, kamu kan hanya membaca. Nah, karena apa? Ternyata bisa terbawa oleh perasaannya. Kemudian menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna. Ada warna? Ada. Ukuran? Bentuk? Nah, dan lain sebagainya. Ini tadi adalah sebuah ciri-ciri teks deskripsi. Dari pembelajaran kali ini kita mengidentifikasi ada yang masih belum jelas. Jelas. Jangan lupa tetap semangat belajar, karena belajar itu melalui media apa saja, baik buku maupun smartphone-nya dan lain sebagainya. Terus pesan dari Pak Ansori, ketika kita belajar masalah deskripsi, yang harus berada di pikiran kita adalah menceritakan dengan sedetail mungkin. Nah, dari sini kira-kira pembelajaran ini menurut kalian bagaimana? Ya. Nanti melalui refleksi diri akan saya bagikan. Silakan dinilai. Wah, saya mengikuti pelajarannya ini bosan, Pak. Nah, kenapa bosan? Nanti di refleksi diri silakan diisi untuk bisa kalian menilai pembelajaran kali ini bagaimana. Sudah sesuai apa belum? Ya, sekiranya kira-kira masih yang belum jelas, ada enggak dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Enggak ada. Wah, dari tadi 4, enggak ada. 5, ada 6, sudah jelas. Ya, perhatikan. Berikut untuk terakhir kalinya. Untuk besok, supaya nanti kalian bisa mempelajari materi berikutnya, silakan kalian bisa menuliskan terlebih dahulu. Kira-kira tadi kan saya sudah tanya peristiwa apa yang pernah kalian ikuti, ditulis dulu. Nanti kita akan kaji apakah tulisan kalian sudah mencerminkan atau menggambarkan sebuah teks deskripsi atau belum. Bebas sesuai dengan yang dialami. Kan beda antara 1 dengan 2. Yang satu mungkin kegiatan nyadran, satunya apa, nanti diceritakan di sana. Setelah itu baru nanti kita akan kaji bersama-sama.
kira-kira tulisannya sudah tepat apa belum, mengenai ciri dan lain sebagainya sudah masuk apa belum. Nah, itu untuk pembelajaran besok. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Tepuk satu. Aduh, tadi apa tadi? Siap, ulangi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Ternyata pembelajaran kita sudah sampai di akhir penghujung. Nah, kira-kira ya, nanti sekiranya belum jelas bisa bertanya dengan temannya, kok saya nggak mudeng masalah ini ya? Apa tahu perbedaannya antara campuran dan deduktif lah, nanti silakan. Karena tadi saya melihat sekeliling ada yang masih ragu-ragu, ada yang sudah berani mengungkapkan pendapat, ada yang belum. Nah, nanti jangan terbiasa. Dengan tadi berdiskusi, itu antara satu dengan lain saling menghargai. Nilai yang kita ambil dari sini. Yang kedua, dengan diskusi, kita masalah yang berat menjadi ringan. Kemudian, tema yang kita angkat kali ini adalah tentang keluarga. Kalian kalau sudah menjadi seorang keluarga juga nanti akan bisa merasakan bagaimana, merasakan nanti apabila kalian berada di posisi pada saat kegiatan itu, ya, yang lainnya sibuk, kalian nongkrong sendiri, kamu melihat bagaimana. Nah, namanya keluarga itu adalah harus saling membantu dan saling mengerti. Ya, dari sekian mungkin masih ada yang kalau sudah tidak ada pembelajaran saya rasa cukup. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau sudah bisa berkemas-kemas untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini. Nah, kalau sudah, ketua kelas bisa dipimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Yuk. Duduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Selamat ketemu besok pagi. Silakan pulang.